Waalaikumsalam. Ibu Nurul, Izin masuk, Bu. Ya. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Bu, ini saya mau konfirmasi untuk supervisi yang akan dilaksanakan besok. Oh iya ya, saya hampir lupa kalau besok giliran Ibu Nurul ya di observasi. Iya, Bu. Oh iya, bisa. Oh iya. Besok rencananya kelas berapa Bu? 10 MIPA, Bu. Besok dulu ya. Kita di jam berapa? Besok itu kita observasinya, supervisinya itu jam berapa ya? Kira-kira kalau bisa tahu materi yang akan Ibu bahas besok apa? Materi yang ingin saya bahas besok tentang ancaman terhadap keutuhan NKRI dan upaya penyelesaian. Di perangkat ajar ini sudah ada indikator dan FPT ya Bu? Iya. Kira-kira apa indikator dan tujuan yang akan Ibu capai? Dalam pembelajaran yang akan saya lakukan besok, indikatornya ada tentang mengidentifikasikan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Dan pada proses pembelajaran nanti kan tentunya ada pendekatan, model, dan metode ya, strategi yang akan Ibu pakai. Nah, Ibu sendiri menggunakan pendekatan dan metode apa? Ini saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, serta kerja kelompok. Kalau model sendiri ada ya Bu ya? Model yang saya gunakan di sini dengan strategi discovery learning. Discovery learning. Ya, kalau bisa tahu dengan model discovery learning tentu ada sintak atau langkah-langkah yang akan Ibu gunakan pada proses pembelajarannya. Kira-kira bisa Ibu ceritakan? Dalam langkah-langkah discovery learning ini, yang pertama ada stimulasi, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada pengumpulan data atau informasi, yang keempat itu ada pengolahan data, yang kelima itu ada verifikasi, dan yang terakhir itu ada mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan maksudnya mempresentasikan? Iya, mempresentasikan. Oh iya, berarti nanti siswa itu ada diberi kesempatan pengambilan keputusan ya Bu ya, Iya. bertanggung jawab. Oh iya. Tadi Ibu sudah menceritakan langkah-langkah, tahapan-tahapan. Nah, kira-kira yang mendukung pembelajaran Ibu ini media apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran Ibu? Dalam pembelajaran kali ini saya menggunakan media seperti kalau dalam pengumpulan tugas itu melalui Classroom, Google Class ya, Google Class. Terus kalau mengerjakan uji kompetensi latihan-latihan melalui Google Form. Iya. Dan ada tambahan-tambahan informasi yang mungkin untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran itu, bisa informasinya disampaikan melalui WhatsApp group. Oh ya, di grup ya, sharing-sharing dengan siswanya melalui WhatsApp. Kalau sumber belajar sendiri Ibu menggunakan Sumber apa? belajar sendiri saya menggunakan buku paket PPKN, terus melalui PowerPoint dan video dari YouTube. Oh, Ibu menampilkan video-video juga ya? Iya. Ya, PPT ya, PowerPoint. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan media dan sumber atau bahan ajar yang Ibu gunakan. Kira-kira besok ada perangkat atau bahan tertulis yang Ibu sediakan? Ya Bu, saya menyiapkan perangkat tertulis itu seperti yang ada dua ya Bu ya. Saya siapkan, yang pertama ada EPP, yang kedua itu ada lembar kerja siswa.
Oh iya, ada LKPD ya. Iya. Kemudian menurut ibu sendiri nih, pada saat ibu mengajar nanti di kelas, kira-kira selama proses pembelajaran itu apakah siswa akan berjalan lancar sepenuhnya, atau kira-kira siswa ada beberapa kendala atau kesulitan yang dihadapi siswa? Menurut saya siswa nanti ada mendapat kendala dalam istilah-istilah ya Bu ya, tentunya karena siswa hanya terbiasa melihat melalui media sosial. Kira-kira Bu, menurut Ibu pada proses pembelajaran besok itu anak-anak akan memahami dengan lancar, atau kira-kira menurut Ibu itu anak-anak akan mengalami ada sedikit kesulitan dalam pemahamannya besok pada proses pembelajaran Ibu? Kira-kira menurut Ibu nih, dalam proses pembelajaran nanti akan berjalan mulus, atau kira-kira anak-anak Nina bisa mengalami suatu kendala atau ada kesulitan sedikit, atau gimana menurut Ibu? Menurut saya anak-anak nanti kemungkinan ya Bu ya ada kendala. Oh iya. Kalau menurut Ibu sendiri seperti itu, kira-kira alasan yang bisa Ibu berikan sehingga anak-anak itu tidak bisa langsung lancar gitu memahaminya? Karena cakupan pada materi ini sangat luas ya Bu ya. Untuk ancaman terhadap keutuhan NKRI ini bukan hanya di dalam negeri saja, tapi ancamannya itu juga ada dari luar. Oh iya, berarti materi ini kompleks ya Bu ya, memerlukan analisis yang kompleks. Kalau begitu ya mudah-mudahan besok Bu proses pembelajaran Ibu itu bisa berjalan dengan lancar dan kesulitan diatasi. Dan pertanyaan saya selanjutnya Bu, kira-kira Bu, kompetensi apa yang akan dimiliki oleh siswa setelah mempelajari materi ini yang Ibu harapkan? Dalam materi kali ini saya berharap siswa itu bisa mengetahui kompetensi tentang pentingnya menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia itu dengan cara salah satunya menciptakan hubungan yang harmonis baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Pertanyaan terakhir ya Bu, nah menurut Ibu pada proses pembelajaran Ibu besok, kira-kira apa yang menurut Ibu nih yang harus mendapatkan perhatian khusus? Menurut saya yang perlu mendapat perhatian khusus nanti, anak-anak itu bisa menerapkan sikap toleransinya dengan tolong-menolong serta musyawarah, baik itu di lingkungan sekolah maupun nanti di lingkungan masyarakat. Jadi aplikasinya ya Bu ya di masyarakat bisa bisa diterapkan. Nah kalau gitu observasi kita hari ini untuk pelaksanaan supervisi besok mungkin cukup sampai di sini ya Bu ya. Oke, sampai ketemu besok ya, mudah-mudahan tidak ada halangan dan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu, mari saya keluar dulu. Terima kasih ya Bu Nurul. Ya. Syukur ya Bu ya, sudah selesai. Saya akan masuk Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, tadi sudah observasi di kelas juga, sudah proses supervisinya sudah dilaksanakan. Kalau
kalau saya melihat dari yang saya observasi ya, berdasarkan lembar observasi yang kemarin kita pasca sebelum ya pra observasi itu strategi kemudian kompetensi yang akan dikembangkan itu semuanya sudah tercover ya. Nah, kemudian di observasi juga sudah terlihat strategi tujuan yang ingin dicapai. Kalau menurut saya sudah bagus pembelajaran yang ibu lakukan tadi di kelas. Nah, menurut ibu sendiri nih setelah supervisi dilaksanakan, bagaimana perasaan ibu menurut pelaksanaan supervisi tadi di kelas? Setelah pelaksanaan supervisi di kelas tadi, menurut saya itu masih ada kekurangan ya Bu ya, menurut saya sendiri. Ini kita sudah melaksanakan supervisi. Nah, bagaimana perasaan ibu setelah pelaksanaan supervisi tadi? Alhamdulillah perasaan saya sudah lega Bu, karena supervisinya sudah terlaksana. Nah, kalau menurut ibu sendiri nih, apakah pelaksanaan proses pembelajaran yang ibu lakukan itu sudah sesuai dengan yang ibu harapkan? Menurut saya masih ada yang kurang ya Bu ya, menurut saya sendiri. Kok bisa begitu Bu? Iya, karena dalam proses pembelajaran tadi saya masih melihat ada anak yang tidak aktif dalam kerja kelompoknya Bu. Dia itu asik dengan dunia sendiri karena asik menggambar, jadi tidak terlibat aktif dalam kegiatan kelompok. Padahal di awal-awal ibu mengajar saya melihat mereka itu antusias ya Bu ya belajar. Hanya memang terlihat pas pertengahan atau di saat diskusi tadi ya, mereka ada yang mulai konsentrasi atau fokusnya berkurang. Menurut ibu sendiri itu bagaimana? Menurut saya karena pelajaran saya ini jamnya udah agak siang sedikit ya Bu ya, jadi itu bisa mempengaruhi semangat anak Bu dalam mengikuti pelajaran. Kemungkinan anak itu ada perasaan bosan karena lelah, jadi mengganggu konsentrasi anak. Ya ibu di jam siang ya tadi ya, makanya masa. Oh gitu ya Bu. Nah sekarang kalau menurut ibu sendiri harus bagaimana? Ya Bu, saya meminta sedikit waktu Ibu untuk membahas masalah ini Bu. Iya boleh Bu. Berarti menurut ibu sendiri ini tujuan diskusi kita kali ini apa Bu? Di sini saya ingin mencari solusi terhadap siswa yang tidak fokus tadi ya Bu ya saat mengikuti pembelajaran karena tidak memperhatikan saat diskusi kelompok. Nah ibu sendiri dengan kondisi seperti ini bagaimana ibu menyikapinya? Saya rasa saya harus mengubah dan membuat strategi lain dalam pembelajaran ya Bu ya. Maksud ibu seperti apa? Karena pembelajaran saya ini agak siang ya Bu ya, jadi saya ingin sela-sela nanti di tengah-tengah pelajaran saya akan menyisipkan sejenis game dalam pembelajaran atau ice breaking lah namanya Bu ya, untuk meningkatkan semangat dan fokus anak kembali. Ibu cukup bagus. Nah, permainan atau game yang berbobot dan bermakna seperti ice breaking yang seperti apa itu Bu yang dimaksudkan? Ice breaking ini kan sekarang banyak nih Bu ya, contoh-contohnya beredar di internet. Jadi kemungkinan saya nanti bisa mengambil salah satu trik ice breaking yang ada di internet itu. Oh gitu ya Bu.
Nah, apakah Ibu sudah pernah menerapkan ice breaking atau game semacamnya di pembelajaran Ibu sebelumnya? Nah, seandainya ya Bu ya, itu diterapkan, menurut Ibu sendiri, untuk ukuran keberhasilan ya, penerapan untuk meningkatkan semangat anak ini, itu kalau diberikan angka 1 sampai angka 10, kira-kira berada di angka berapa? Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana? Saya hanya bisa memberikan di angka 8. Oh, kok cuma angka 8 Bu? Saya sih maunya 10 ya Bu ya. Iya. Tetapi berhubung saya belum pernah menggunakannya, jadi saya hanya berani memberi angka 8 Bu. Oh, gitu. Ibu harus optimis. Ibu harus semangat ya Bu. Nah ya, jadi menurut Ibu nih, kalau saya tangkap, dalam proses penerapannya nanti bisa saja ada hambatan ya Bu. Kira-kira bagaimana Ibu menyikapinya? Iya Bu, kemungkinan nanti dalam penerapan ice breaking ini ada hambatannya Bu, karena siswa belum terbiasa dengan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran, sehingga bisa membuat siswa itu menjadi kaku. Kemungkinan hambatannya itu karena belum terbiasa ya Bu ya, jadi siswanya kaku dalam mempraktikkan ice breakingnya nanti. Setelah Ibu tahu kira-kira akan mengalami hambatan, tidak bisa langsung maksimal, apakah Ibu sudah memikirkan atau ada yang terpikirkan saat ini alternatif solusi diterapkan agar tujuan Ibu bisa tercapai? Saya ingin menumbuhkan, yang pertama-tama menumbuhkan kesadaran siswa dulu ya Bu ya, dalam proses pembelajaran itu, agar siswa itu bisa semangat dalam belajar. Kesadaran dirinya untuk ke sekolah, bahwa sekolah itu penting untuk anak. Sangat disayangkan dan sangat rugi sekali kalau mereka itu ke sekolah tidak ada pembelajaran yang didapat pada hari ini kalau mereka mengikutinya, kalau tidak dengan kesadaran tersebut. Ide Ibu sungguh luar biasa. Nah, sekarang yang saya penasaran nih Bu, sampai Ibu terpikirkan ide-ide seperti itu, pasti ada faktor pendorong yang sempat menjadi kekuatan tersendiri bagi Ibu tuh, dan sekaligus mungkin menjadi komitmen Ibu supaya tujuan Ibu ini tercapai. Kira-kira menurut Ibu kekuatan apa yang Ibu miliki saat ini yang mungkin juga bisa menjadi komitmen Ibu? Bisa diceritakan sedikit Bu? Kekuatan pendorong saya sekaligus komitmen saya sebagai guru PKN, yaitu saya ingin menciptakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan ya Bu ya, untuk anak-anak, agar pembelajaran itu tidak membosankan. Ya di ice breaking tadi, atau motivasi belajar anak yang nanti akan saya searching di internet, menumbuhkan semangat belajar anak itu seperti apa. Saya akan mencoba menerapkannya dengan secara bertahap. Nah, dengan adanya komitmen Ibu nih, komitmen ini supaya bisa diterapkan dan dalam mencapai tujuan, tentunya harus dijaga ya Bu ya. Nah, untuk menjaga komitmen Ibu, kira-kira pihak-pihak mana saja yang bisa Ibu libatkan? Beberapa yang bisa dilibatkan Bu pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu kan ada siswa, bisa dijadikan sebagai pengingat ya Bu ya. Selanjutnya itu ada rekan guru, dijadikan sebagai rekan dalam berbagi praktik ya Bu ya. Dan ada pihak-pihak lain yang masih belum sempat terpikirkan Bu. Ibu memang hebat, bisa memikirkan begitu banyak ide. Nah, sekarang dari sesi coaching ini, tindak lanjut yang akan Ibu ambil nanti seperti apa?
di sini tindak lanjut nanti yang saya lakukan adalah dengan memperbaiki RPP, serta membuat strategi pembelajaran, serta menyisipkan briefing di tengah-tengah pembelajaran agar pembelajaran nanti tercipta yang menyenangkan dan membuat anak itu termotivasi untuk selalu semangat dalam belajar. Ya, semoga pembelajaran yang Ibu harapkan dapat terwujud ya Bu. Dan pada supervisi berikutnya saya dapat melihat pembelajaran Ibu seperti yang Ibu harapkan, yaitu pembelajaran yang menarik, asik, dan menyenangkan. Setelah berbincang-bincang dengan Ibu, alhamdulillah saya sudah banyak membuka pemikiran saya ya Bu ya. Semoga nanti saya bisa menerapkannya dan sesuai dengan harapan kedepannya nanti ya Bu ya. Kiranya saya izin pamit dulu Bu. Oh iya, semoga pembelajaran berikutnya sudah sesuai harapan Ibu dulu ya. Terima kasih ya Bu ya. Saya izin pamit. Permisi Ya, Bu. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat refleksi diri terkait proses coaching yang telah saya laksanakan. Proses supervisi dengan menggunakan paradigma berpikir coach telah berjalan dengan baik dan lancar, di mana selama percakapan baik saat sesi pra-observasi, observasi, maupun pasca observasi, terlihat proses percakapan yang hangat dan sangat bersahabat. Karena sebagai supervisor menerapkan paradigma berpikir coach yang hanya berusaha untuk menggali potensi dan profesional dari guru dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Tidak ada kesan menasehati, menggurui, bahkan memojokkan guru karena pembelajaran yang berlangsung di kelas kurang maksimal, sehingga terjalinlah hubungan kemitraan yang sangat baik. Adapun yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada proses coaching ini, yaitu memperbanyak latihan coaching agar di saat guru yang sedang diobservasi terdiam sejenak memikirkan ide, maka supervisor atau coach juga punya cara atau teknik untuk membantunya mengeluarkan ide-ide. Dan guru dengan seringnya diadakan latihan coaching atau coaching diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dengan sendirinya akan terlatih mampu mengeluarkan ide-ide secara spontan. Kemudian selanjutnya yang saya lakukan yaitu sebelum melakukan coaching, agar bisa berada pada kehadiran penuh, yang saya lakukan yaitu memastikan kondisi dalam keadaan kondusif, yang aman dan nyaman. Kemudian menanamkan kesadaran diri penuh pada diri sendiri atau niat untuk melaksanakan proses coaching. Yang bisa saya lakukan tentunya sudah memiliki pemahaman mendalam tentang apa itu coaching atau proses coaching, ya, seperti dengan mengetahui keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang coach, kompetensi inti apa yang harus dicapai. Adapun yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan coaching saya, yaitu
saya akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari terhadap rekan guru dan murid saya, agar nantinya dapat membantu murid memperoleh kemerdekaan belajar dalam pembelajaran dengan mengaktifasi kerja otak murid, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang reflektif sehingga memiliki kesadaran diri untuk memaksimalkan potensinya. Demikianlah refleksi yang bisa saya buat pada kesempatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Saya adalah salah satu guru di SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin yang merupakan rekan kerja Ibu Masita. Adapun yang saya rasakan setelah proses supervisi, yaitu ternyata supervisi sekarang ini sangat berbeda. Dan saya mendapatkan informasi dari Ibu Masita bahwa ini adalah supervisi yang menggunakan paradigma berpikir coaching, yang menekankan pada bagaimana membangun kemitraan yang baik, sehingga yang tadinya saya rasa khawatir menjadi merasakan sesuatu yang berbeda, di mana saya mengutarakan masalah yang tadinya masih kebingungan dengan solusinya. Setelah berbincang dengan Ibu Masita, ternyata saya baru sadar bahwa saya sendirilah yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya. Terima kasih banyak Ibu. Sukses selalu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.